Saksi Muhammad Ramdan alias Dani Budi Suwono. Saksi Edi Sukarno. Saksi Yoris Raja Amanullah dan Hidayat. Saksi Yati Ibadah. Saksi Ida Musidawati binti Urip Hasan Binomo. Saksi Lilis Sulastri. Saksi Suparman alias Ujang. Saksi DB bin Karya. Saksi Dada Setiawan. Saksi Asep Rudianto bin Hidayat. Saksi Dede Nugraha alias Dodo bin Jul. Saksi Anggia Pratama Widodo. Saksi Cici Ukintarsi. Saksi Nutianti binti Abang Posasi. Saksi Wegis alias Bintang. Saksi Ilham Abdul Rashid. Saksi Isida binti Atin Suryadi. Saksi Deden Zaindin bin Posasi. Saksi Rosidin alias Didin Kusnawan. Saksi Opi Oktaviana bin Odang Ahmad. Saksi Upi Nelwita. Saksi Yogi Firmansyah alias Ogai. Saksi Sumat alias Uci. Saksi Jajang Wahyudin alias Mamdud. Saksi Sugiharto alias Dedi bin Kasmat. Saksi Diki Ramdhani bin Wawan Mulyawan. Saksi Dadang Romansyah. Saksi Mulyana. Saksi Arif Nurul Hakim Miftahul Hayat bin Mulyana. Saksi Wahid Kurnia. Saksi Kosasi bin Usmin. Saksi Taufik Aris Munandar. Saksi DGFN. Saksi Ribtu Dede Hidayat. Saksi Karsa. Saksi Aceh Solihin. Saksi Roni Rahman. Saksi MTS Irlansyah. SSIP CPHR. Saksi Taryono. Saksi Yogi Aman Sentosa. Saksi Asep Nugraha. Saksi Mo Saiful Watoni. Saksi Dadang bin Kim. Saksi Mimin Tarsi. Saksi Arigi Reksa Pratama alias Reza bin Asep Robimas. Saksi Adi Aulia bin Asep Robimas. Untuk saksi Ariza atas nama saksi Ningsi, saksi Asep Muhammad Ramdan, saksi Risna Indriani Milani, saksi Supratman, saksi Ayah Rohayati, saksi Ahmad Fadil, saksi M. Syarifah, saksi Desi Septianti, dan saksi Cahyati. Keterangan ahli dalam perkara ini Dr. Fahmi Arif Hakim, Dr. Sumi Hasri Purwanusi, Ahli Ari Pratama Septianto, Ahli Setia Victoria Ariwana MSI, Profesor Dr. Nandang Sambas SHMH, Irawan Afrianto, dan Elga Octavia. Saksi ahli dari terdakwa R. Ismandi Santoso Bekti dan saksi ahli Reza Indragiri Amril. Bukti surat visum FFR nomor R garing FER garing 77 garing 8 Romawi garing 2021 garing Bokol tanggal 18 Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah Nyonya Putih Suwartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih 50 tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tubuh. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan pada tanda hipoksia dari kurang oksigen
pada sebagian organ dalam, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, pembakaran dan hancurnya sebagian organ otak. Visum et repertum nomor R garing Per garing 78 garing 8 Romawi garing 2021 garing Pokok tanggal 18 Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah Nyonya Amalia Mustika Ratu dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih 23 tahun ditemukan beberapa luka terbuka tapi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya suatu keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tubuh. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia, jaringan kekurangan oksigen pada sebagian organ dalam, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak. Visum et repertum nomor Per garing 60 garing 10 Romawi garing 2021 garing Bidokes Oktober 2021 ditemukan jenazah perempuan panjang tubuh 160 cm, terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran 5 kali 1 cm, disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran 4 kali 1 cm. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 kali 2 cm, disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran 6 kali 3 cm, disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas, pada bagian hidung terdapat rehabilitasi tulang, patah tulang kepala sisi kanan pada dahi bagian kanan kiri dan di bagian hidung. Visum et repertum nomor Per garing 61 garing 10 Romawi garing 2021 garing Bidokes Oktober 2021 terhadap jenazah Tuti Suhartini alias Nung binti Urip Hasan Binomo. Ditemukan jenazah perempuan panjang tubuh 150 cm, terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 kali 1 cm, disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran 6,5 kali 1 cm, disertai patah tulang. Terdapat rehabilitasi tulang pada hidung, patah tulang pada tengkorak, dan hidung didapati luka-luka. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor web 3459 KBF dari 2021 tanggal 13 September 2021. Satu buah kaos berkerah dengan pendek warna merah putih dengan biru, merek Skechers milik saudara Yosef Hidayat, hasil pemeriksaan profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang berasal dari bercak darah pada kaos berkerah lengan pendek warna merah putih dengan biru, merek Skechers milik saudara Yosef Hidayat. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor web 3768 dari KBF dari 2021 tanggal 30 September 2021. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor web 4583 dari KBF dari 2021 tanggal 8 November 2021. Laporan hasil pemeriksaan psikologi nomor R dari 20 dari 9 Romawi dari Res dari 177 dari 2021 dari Sipol. Berita acara rekonstruksi pada 22 November 2023. Petunjuk: tanpa mengurangi keabsahan alat bukti yang diperoleh dan dari keterangan saksi-saksi surat keterangan terdakwa, maka kami akan membawa alat bukti lainnya yang diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi ahli surat keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHP, sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa Yosef Hidayat, saksi Muhammad Ramdhanu, saksi Adi Direksa Pratama, saksi Adi Aulia dan saksi Lili Tapsi secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain sebanyak 2 orang, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yaitu 1. Keterangan saksi-saksi dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat pada saat berada di rumah korban yang beralamat di Kampung Ciseti RT 18 RW 003 Desa Jalan Jaya, Kecamatan Jalan Jaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat tidak menemukan kerusakan pada pintu depan dan pintu belakang, bahwa pada pintu belakang rumah terdapat seretan atau ceceran darah yang mengarah ke parkiran di mana tempat mobil Alfa terparkir. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Yoris Radia Amalullah di Yosef Hidayat yang menerangkan bahwa selain Amel dan Tuti, terdakwa juga memiliki kunci atau akses masuk ke rumah tersebut. Saksi dari Hidayat menerangkan sekira jam 7.30 WIB saksi mendatangi TKP ditemukan 2 orang mayat perempuan di dalam satu unit kendaraan roda 4 Toyota Alphard warna hitam Mopol D1890 FG di salah satu rumah yang beralamat di Kampung Ciseti RT 18 RW 3 Desa Jalan Jagak, Kecamatan Jalan Jagak, Kabupaten Subang. Bahwa saksi merangkap memperhatikan TKP di Kampung Ciseti RT 18 RW 3 Desa Jalan Jagak, Kecamatan Jalan Jagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada pintu depan dan belakang tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan atau kekerasan untuk dibuka secara paksa. Namun saksi melihat ada ceceran atau seretan darah pada pintu belakang mengarah ke tempat Alphard terparkir. Saksi Karsa SIP, saksi
saksi menjelaskan bahwa saksi melihat di lantai garasi tepat di belakang mobil Alphard warna hitam ada genangan air yang bercampur darah, dan di sampingnya terdapat sebuah ember besar warna biru berisikan air setengah. Bahwa saksi menerangkan tidak melihat tanda-tanda kerusakan atau kekerasan untuk dibuka secara paksa pada pintu belakang tempat adanya ceceran atau seretan darah. Saksi Rodi Rahman, saksi bersama dengan tim Navis Polres Subang melakukan rekaman video di dalam TKP. Setelah itu saksi keluar dan saksi melihat tim Navis Polres Subang melakukan olah TKP dan evakuasi mayat yang ada di dalam mobil. Setelah itu pada saat tim Navis suatu selesai keluar TKP, saksi diperintahkan oleh Itu Karsa untuk mendampingi otopsi mayat saudara Triswati dan Amalia Mustika Rabu. Bahwa saksi menerangkan tidak melihat tanda-tanda kerusakan atau kekerasan untuk dibuka secara paksa pada pintu belakang tempat adanya ceceran atau seretan darah. Saksi Aceh Solihin, saksi menjelaskan saksi melihat lantai garasi tempat belakang bagasi mobil Alphard warna hitam ada genangan air yang bercampur darah, dan di sampingnya terdapat sebuah ember besar warna biru berisikan air setengah. Bahwa saksi menerangkan tidak melihat tanda-tanda kerusakan atau kekerasan untuk dibuka secara paksa pada pintu belakang tempat adanya ceceran atau seretan darah. Saksi MGS Irwansyah, SIP CPHR, bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan interogasi kepada Yosef di Polsek Jalan Cagak, saksi menemukan adanya bercak darah yang ada di baju atau kaos milik terdakwa berwarna putih merah dengan lengan biru, dan untuk terdapat bercak darah sebanyak 2 tetesan berada di antara kancing atas dan bawah. Selain itu, saksi juga menemukan bercak darah di celana yang digunakan Yosef, dan pada saat itu terdapat 3 bercak kecil dengan celana warna putih. Bahwa saksi menerangkan memperhatikan TKP di Kampung Ciseti RT 18 RW 003 Desa Jalan Jagat, Kecamatan Jalan Jagat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada pintu depan dan belakang tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan atau kekerasan untuk dibuka secara paksa. Namun saksi melihat ada ceceran atau seretan darah pada pintu belakang mengarah ke tempat mobil Alphard terparkir. Saksi Yopi Yaman Sentosa, saksi menerangkan di dalam area ruang tengah TKP terdapat jejak sepatu pada sebuah matras warna ungu dan beberapa jejak darah. Begitupun area ruangan utama yang lainnya masih basah oleh air, dan di ruang utama terdapat 1 unit sepeda motor yang NMAX warna hitam terparkir. Saat saksi masuk dalam area kamar depan, saksi melihat kasur bersimbah darah, serta satu sisi dalam tembok kamar terdapat percikan darah. Selain itu, kondisi kamar tersebut sangat berantakan oleh pakaian dan benda-benda yang berserakan. Secara keseluruhan, area dalam rumah sangat berantakan dan basah oleh air. Bahwa saksi menerangkan pada pintu depan dan belakang tidak ditemukan tanda kerusakan atau kekerasan untuk dibuka secara paksa. Namun saksi melihat ada ceceran darah atau seretan darah pada pintu belakang mengarah ke tempat Alphard terparkir. Saksi Asep Nugraha, saksi menerangkan saat masuk ke TKP, ruangan yang dilalui adalah ruang tempat penyimpanan barang atau gudang yang tersambung ke area kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang tengah, ruang utama. Di dalamnya ada 2 ruangan kamar. Di dalam kamar mandi terdapat banyak benda-benda berserakan dan juga darah yang sudah tercampur dengan air. Bahwa saksi menerangkan pada pintu depan dan belakang tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan untuk dibuka secara paksa. Namun saksi melihat ada ceceran darah atau seretan darah pada pintu belakang mengarah ke tempat Alphard terparkir. Saksi Muh Saiful Watoni, bahwa saksi menerangkan pada pintu depan dan belakang tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan atau kekerasan untuk dibuka secara paksa. Namun saksi melihat ada ceceran atau seretan darah pada pintu belakang mengarah ke tempat mobil Alphard terparkir. Kondisi dalam rumah banyak darah bercampur air dan sangat terlihat dengan jelas. Saksi Yoris Raja Amalullah di Yosef Hidayat, saksi menerangkan bahwa terdakwa lebih sering tinggal di Cijengkol bersama istri mudanya. Terdakwa hanya sesekali datang ke rumah Ciseti Jalan Jagat. Bahwa terdakwa memiliki kunci rumah Kampung Ciseti RT 18 RW 003 Desa Jalan Jagat, Kecamatan Jalan Jagat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, di mana korban Putih dan Amel tinggal. 2. Keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa melihat terdakwa, saksi Agis dan saksi Adiki di depan rumah korban yang beralamat di Kampung Ciseti RT 18 RW 003 Desa Jalan Jagat, Kecamatan Jalan Jagat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang mana bersesuaian dengan waktu kematian yang disampaikan oleh ahli forensik Dr. Suni Hastri dan juga Dr. Fahmi Arif Hakim. Saksi Dewi Nugraha alias Dodo Winjur, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, angkot yang saksi kemudikan sekira jam 6.20 waktu Indonesia Barat melintasi depan rumah saudara Yosef Hidayat, di mana sewaktu angkot yang saksi kemudikan melintas di depan rumah Yosef Hidayat, saat itu lingkungan rumah kondisinya cenderung sepi, dan kebetulan saat itu laju angkot yang saksi kemudikan
dari arah barat ke timur terhalang oleh aktivitas kendaraan mobil Alphard warna hitam yang sedang keluar dari rumah Yosef Hidayat dengan posisi mundur. Saksi menerangkan kendaraan Alphard tersebut maju sedikit ke depan, bagian kepala ke jalan dada, bagian kepalanya berada di tengah jalan kurang lebih hampir sekitar 5 menit kemudian mobil Alphard tersebut maju sedikit ke depan dan masih dalam keadaan menyewa. Dan ketika mobil Alphard tersebut berhenti, saksi sempat melontarkan kata-kata "nu bener mau mobil desiga nu diajar wae" atau dalam bahasa Indonesia artinya yang benar bahwa mobil itu seperti baru belajar saja. Saksi Angger Pratama Widodo, saksi menerangkan melihat tersangka Yosef Hidayat binti yang merupakan suami dari Ibu Tuti dalam rekaman CCTV yang saksi Angger Pratama Widodo lihat pada pukul 5.30 yang bersangkutan berjalan dari arah depan gerbang parkiran SMA 1 Jalan Cagak berjalan menyeberang menuju ke arah rumah korban Putih Soehardi dan korban Amalia Mustika Ratu alias Amel. Bahwa saksi menerangkan benar terhadap hasil rekaman CCTV milik saksi yang saksi lihat bahwa tersangka saudara Yosef Hidayat sekitar jam 5.30 tanggal 18 Agustus 2021 menyeberang dari parkiran SMA 1 Jalan Cagak ke rumah TKP menggunakan topi berwarna merah, kaos berwarna putih. Dan oleh karena itu terhadap hasil rekaman CCTV yang milik saksi yang saksi lihat, saksi Kiki Mintasi, saksi menjelaskan bahwa yang membuat saksi yakin bahwa saksi melihat saudara Yosef yaitu adanya rekaman CCTV yang ada di rumah Cici Mintasi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat tanggal 18 Agustus 2021, yaitu saudara Yosef berpenampilan yang saksi sering lihat dalam kesehariannya. Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri pakaian yang digunakan oleh saudara Yosef yang merekam CCTV adalah topi dan untuk warnanya saksi tidak melihat secara jelas. Saksi Noviani binti Akang Kosasi bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 6.54 waktu Indonesia Barat saksi berangkat dari rumah yaitu di Kampung Jabung menuju ke puskesmas untuk vaksin COVID-19 tahap 2 pada saat melintas di depan rumah saudara Amel sekira pukul